Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azmi Sultanik dengan nomor NIM 23014438, semester 5 PAI, dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Dengan beliau dosen pengampu mata kuliah hari ini, Ibu dosen Husnul Khotimah MPD. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum menganalisis buku, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dianalisis di dalam buku MA pada pelajaran Quran Hadis kelas 10, yaitu mengenai aspek pengetahuan. Yang pertama ada faktual, kedua ada konseptual, ketiga prosedural, dan yang keempat ada metakognitif. Sebelumnya, mari kita jabarkan satu persatu dulu. Apa itu aspek pengetahuan faktual? Aspek pengetahuan faktual merupakan materi yang menyajikan tentang definisi, pengertian, cara, bahasa, istilah yang terdapat nama, tanggal, dan tempat. Kemudian apa sih aspek pengetahuan konseptual? Aspek pengetahuan konseptual adalah materi yang menyajikan tentang dalil-dalil, hadis atau terjemahan ayat-ayat, isi kandungan yang berkaitan dengan tema. Kemudian yang ketiga ada aspek pengetahuan prosedural, ya. Aspek pengetahuan prosedural adalah materi yang menyajikan tentang tahapan-tahapan, langkah-langkah penomoran terkait tema tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada aspek pengetahuan metakognitif. Aspek pengetahuan metakognitif adalah materi yang menyajikan tentang kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan. Sebelum analisis kita mulai, mari kita bersama-sama menyimak video saya hari ini. Sebelum video dimulai, mari kita bumper dulu. Let's go. Oke, mari kita mulai pada bab pertama. Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang pertama yaitu ada pengertian Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Nah, pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual. Kenapa? Karena di sini menyajikan tentang definisi Al-Quran secara etimologi maupun terminologi. Yang pertama, A. Menurut Al-Lihyani, Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qira'ah yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan atau tasrifnya adalah sebagai berikut. Qara'a yaqra'u Qur'anan maqru'un. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jabarkan. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena tetap masih pada mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat beliau Al-Lihyani. Selanjutnya, beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Dalil dari pendapat ini adalah terdapat di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 yang berbunyi sebagai berikut. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual. Karena apa? Karena di sini menyajikan tentang ayat-ayat dan terjemahan dari Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan ayat 18. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Al-Asy'ari,
Kata Quran berasal dari lafaz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan kepada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena di sini masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat beliau, yaitu Al-Asy'ari. Selanjutnya yaitu menurut Al-Farra, asal kata Al-Quran adalah lafadz atau qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Al-Farra. Selanjutnya yaitu menurut Az-Zujaj. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Quran yang mengikuti susunan dengan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdapat dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena masih dengan mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat beliau, yaitu Az-Zujaj. Selanjutnya yaitu menurut Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Mari kita jabarkan. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat beliau, yaitu Asy-Syafi'i. Selanjutnya Abu Syubah menganggap bahwa pendapat Al-Lihiyani paling tepat. Memang pendapat Al-Lihiyani adalah pendapat yang paling masyhur. Nah, pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual, karena di sini ada nama tokoh beliau, yaitu Abu Syubah dan Al-Lihiyani. Selanjutnya, sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Nah, pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena masih tetap mendefinisikan tentang Al-Quran menurut perbedaan pendapat, dan selain faktual ada juga aspek pengetahuan prosedural, karena menyajikan tentang unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Karenanya perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya adalah yang pertama, yaitu pendapat dari Syekh Muhammad Khudari Beg. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Beg mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Quran huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditudabburi wa tudakkuril al-mangbuli mutawattiron wa huwa ma daffataini al-mabdu bi suratil Fatihah wal maktumu bi suratin Nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah
dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mari kita jabarkan. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat beliau, yaitu Syekh Muhammad Khudri Bek dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Selanjutnya yaitu yang B, Subhi Soleh dari beliau. Subhi Soleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati, yang artinya kurang lebih seperti ini. Artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Pada terjemahan terdapat aspek pengetahuan, yaitu aspek pengetahuan prosedural, karena di kalimat ini ada proses penurunan Al-Quran kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi selain daripada aspek pengetahuan prosedural, di sini juga terdapat aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut beliau Subhi Soleh. Kemudian selanjutnya yaitu yang C, Muhammad Abduh. Menurut beliau, Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwal Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudu fi suduri man ghana bihifdihi minal muslimin, yang artinya Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Di kalimat ini ada aspek pengetahuan faktual karena mendefinisikan kitab Al-Quran menurut beliau Muhammad Abduh, dan di sini juga ada sedikit aspek pengetahuan prosedural. Kalau dilihat dari kalimatnya yang terdapat tahapan-tahapan atau bacaan yang tertulis, dan ada aspek pengetahuan metakognitif ya dari kalimat orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang Islam. Selanjutnya, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, yang A adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, B, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang C, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang D, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang E, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang F, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang G, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang H, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Mari kita jabarkan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena dengan melihat definisinya, dan selain faktual di sini ada aspek pengetahuan prosedural dengan melihat proses-prosesnya Al-Quran dari A sampai H. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Beberapa nama Al-Quran yang paling populer adalah, dilihat dari kalimatnya, di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menyebutkan nama tokoh, nama kitab, jumlah nama Al-Quran yang memiliki 55 nama dan 78 nama. Selain itu ada juga aspek pengetahuan konseptual, yaitu bahwa Al-Quran memiliki banyak nama. Kemudian yang A, Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut.
Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 2 185 yang berbunyi seperti ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual. Kalau dilihat dari definisi bulan Ramadan, selain itu ada aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat dan terjemahannya. Kemudian selanjutnya di Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini termasuknya aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian selanjutnya di dalam Quran surat Thaha ayat 2, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, yang artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Kalimat ini termasuk aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya. Di samping nama Al-Quran yang telah disebut dalam ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran, seperti Quran surat Yunus, Quran surat Al-Hijr, Quran surat An-Nahl, Quran surat Al-Hijr, dan Quran surat Al-Hasyr, dan Quran surat Al-Buruj. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena ada nama tentang nama Al-Quran. Selain itu juga ada aspek pengetahuan konseptual karena terdapat ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu yang B, Al-Kitabu. Al-Quran sering disebut sebagai Al-Kitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Al-Kitab juga bisa diartikan yang ditulis. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan Al-Quran sebagai Al-Kitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini menjelaskan tentang aspek pengetahuan konseptual karena terdapat ayat Al-Quran dan terjemahannya. Selanjutnya dan surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, di sini menjelaskan tentang aspek pengetahuan konseptual karena masih terdapat ayat Al-Quran dan terjemahannya. Selanjutnya yaitu yang C, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang Al-Quran Al-Furqan yang salah satu nama Al-Quran. Kemudian terjemahannya tadi, Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin dan manusia. Pada kalimat ini juga terdapat aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang D, Al-Dhikr.
Al-Dzikr artinya memberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Al-Dzikr terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi seperti ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya mengenai surat Al-Dzikr. Kemudian yang yaitu At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pada kalimat ini termasuk aspek pengetahuan prosedural karena ada tahapan-tahapan penurunan Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Penyebutan tanzil ini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi seperti ini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya. Sedangkan nama-nama lainnya jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Di dalam kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena terdapat nama Al-Quran yang sangat banyak jumlahnya. Selanjutnya yang D yaitu menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jabarkan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran. Kemudian selanjutnya, Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, tuntutan ibadah, budi pekerti, dan yang lain-lain. Mari kita jabarkan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena di sini menyajikan tentang tahapan-tahapan atau penomoran tentang pedoman dasar. Selanjutnya, akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar atau kehendak dan ketentuan Allah. Al-Quran juga berisikan tuntutan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan metakognitif karena di sini menyajikan pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Selain daripada aspek pengetahuan metakognitif juga ada aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang akidah. Selanjutnya yaitu sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Nah, pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan metakognitif karena masih menyajikan tentang tuntunan hidup bagi setiap umat Islam. Sekian dari video saya. Saya sendiri meminta maaf kepada para penonton, subscriber, kepada dosen saya, beliau Bu Usul Khotimah MPD. Apabila dari saya dalam menganalisis dari awal hingga akhir video masih banyak kurangnya, masih banyak hilafnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dari Bu dosen, dari para penonton channel kami, apabila mau mengasih saran dan kritik diperbolehkan di kolom komentar. Tinggalkan
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa share, subscribe, nyalakan loncengnya. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.